Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk semua penonton Admi Syarif Institute Podcast dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat dan semangat untuk menjalani hari ini. Perkenalkan, saya Maytari sebagai host pertama ceritanya untuk episode awal podcast Admi Syarif Institute. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Profesor Admi Syarif. Terima kasih Mbak May. Beliau sebagai founder dari Admi Syarif Institute. Kita langsung coba ngobrol-ngobrol aja. Mungkin bisa diceritakan nih Prof, dasar pemikiran Profesor sampai mendirikan Admi Syarif Institute ini. Oke, terima kasih Mbak May. Buat saudara-saudara saya semua di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Admi Syarif, kebetulan founder daripada Admi Syarif Institute ini. Rasanya memang sudah gak sabar lagi nih Mbak May. Kita pengen cepet-cepet menyapa teman-teman semua. Iya, teman-teman, saudara-saudara kita semua yang ada di Indonesia, yang ada di Lampung. Sesuai dengan visi kita, Admi Syarif Institute ini memang didirikan untuk mengadvokasi kebaikan. Jadi kita memang misinya demikian, bagaimana kebaikan-kebaikan bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita Admi Syarif Institute ini nanti akan mengadvokasi berbagai aspek, mulai dari sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, termasuk juga mungkin agak nyerempet sedikit ke politik ya. Oke. Agak serem nih kalau ngomongin politik ya. Lagi peringatan darurat soalnya kita semua. Oke. Nah, selain itu, kenapa sih Profesor Admi Syarif ini memilih podcast sebagai salah satu media penyebaran untuk Admi Syarif Institute ini, Prof? Terima kasih Mbak May. Jadi saya melihat ya, memang dalam beberapa tahun terakhir ini dunia teknologi informasi ini berubah begitu cepatnya, dan salah satunya yang cukup penting adalah peranan anak-anak muda. Iya, betul. Anak-anak muda yang saya lihat ini luar biasa, luar biasa. Jadi begitu cepatnya mereka dapat mengubah sesuatu. Nah, jadi kalau saya boleh bilang, kalau sudah dipegang anak-anak muda, maka jadilah semua itu bisa menjadi lebih baik. Iya, betul. Salah satu yang saya lihat menggeser ini semua adalah keberadaan penyampaian informasi. Sekarang muncul podcast ini, model podcast, di mana kita bisa lebih cepat menyampaikan informasi kepada halayak ramai terkait dengan aspek-aspek yang ada. Jadi kalau kita lihat, memang ada televisi, ada radio, ada lain-lain, tapi sedikitlah podcast ini bisa one step ahead lah, sedikit lebih maju, sedikit lebih cepat gitu. Betul. Karena memang sekarang sudah sedikit ya yang nonton TV. Orang-orang, anak-anak lebih muda itu akan lebih memilih menonton YouTube atau enggak sosial media gitu. Itu sebabnya kita pakai media podcast untuk media penyiaran begitu. Berarti nanti kedepannya kita akan mengundang banyak narasumber nih, Prof. Wah, ini pertanyaan yang bagus betul. Iya, itu saya lebih penasaran di situ. Kita tahu Admi Syarif itu adalah orang yang punya banyak teman. Iya, betul. Salah satunya adalah dengan saya memiliki sahabat, memiliki teman dari berbagai kalangan. Nah, jadi nantinya saya akan mencoba bersama-sama kawan-kawan saya semua, orang-orang yang memiliki kompeten pada bidangnya, kita akan undang ke sini, kita akan bicara berbagai aspek, sehingga dengan demikian informasi yang akan kita sampaikan tidak hanya up to date,
Betul. tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya anak-anak muda kita. Oke. Saya kira itu juga. Terus saya lebih penasaran nih siapa yang akan diundang nih oleh Profesor Admi untuk mengisi podcast kita gitu kan ya. Berarti nanti narasumbernya akan lebih sangat bervariasi ya. Ya, betul. Mulai dari pendidikan, mungkin Betul, budayawan, betul. mungkin bahkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang memperjuangkan betul. Indonesia ini juga akan kita undang. Termasuk gitu. juga saudara-saudara kita mungkin yang sedang memperjuangkan kesehatannya, betul, itu juga akan kita advokasi di sini sehingga juga mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu ya, bisa mempermudah mereka. Jadi semuanya kita akan coba sedikit. Jadi nggak tahan ya, pengen cepat-cepat ya. Oke, ada lagi nggak nih Prof yang mau diceritakan tentang Admi Syarif Institute? Cukup banyak ya, jadi mungkin nanti kita akan ini juga dalam waktu yang paling dekat ini kita akan mengadvokasi pejuang-pejuang CPNS. Penasaran banget pejuang-pejuang CPNS. Akan mengadvokasi bagaimana supaya anak-anak muda kita, anak Lampung kita bisa yang paling dekat ini adalah CPNS. Kemudian yang berikutnya juga kita sudah membuat tim-tim untuk mengadvokasi pendidikan anak-anak, yaitu melalui seni dan budaya. Oke. Ngomong-ngomongin CPNS nih, berarti Admi Syarif Institute akan ambil andil nih nggak untuk ikut berpartisipasi memeriahkan seleksi CPNS di tahun ini, Prof? Wah, ini kita kasih rahasia dulu. Tapi pasti. Jadi kita akan rencananya karena ini sudah mulai digulirkan, rencananya insya Allah bulan depan ya kita juga akan melakukan pelatihan untuk peserta yang akan mengikuti ujian CPNS. Saya sebut jadi pejuang CPNS. Dan program yang kita buat namanya Fokus Mulus CPNS. Fokus Mulus CPNS. Kayaknya itu harus ditahan dulu ya. Oke. Baik Prof, terima kasih karena telah membersamai di episode pertama ini. Semoga dengan adanya Admi Syarif Institute, kedepannya kita akan lebih banyak menginspirasi siapapun kalangannya, mau dari mahasiswa, mau dari siswa, mau dari semut sampai pesawat kalau kata Profesor Admi. Semoga bisa terinspirasi dan kemungkinan di episode-episode selanjutnya Profesor akan langsung turun untuk menjadi host di podcast ini. Ya, gitu. kita sama-sama lah, kita lihat nanti tabunya kalau memang diperlukan bersama apapun juga, karena semboyan kita kan teruslah berbuat baik untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan episode pertama dari Admi Syarif Institute ini. Saya Mei beserta kru yang bertugas mohon pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.